Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam salah satu program kesayangan kita bersama. Program live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri LC MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, insya Allah kami akan membersamai Anda kurang lebih 1 jam ke depan. Dan nantinya kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami mengundang Anda semuanya, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, untuk bisa berinteraksi langsung dengan kami, memberikan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz melalui line telepon yang sudah kami sediakan di 0331 544 6087. Baik pemirsa, Alhamdulillah kali ini sudah hadir Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA di tengah-tengah kita bersama. Mari kita sama-sama sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabar sehat, ya? hari ini? Alhamdulillah Barakallahu sehat. fiik. Antum gimana keadaan? Alhamdulillah Ustadz? sehat. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini kayaknya sering safar Ustadz. Ya kira-kira gitulah. Beberapa kali Masya Allah. Tapi Alhamdulillah masih fit insya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, Alhamdulillah pemirsa, mengawali program live interaktif kita di sore hari ini, maka seperti biasa, marilah kita simak bersama satu untayan nasihat yang akan diberikan oleh guru kita sore hari ini, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Baik Ustadz, kami persilakan. Baik, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang seringkali terabaikan dan terlupakan, yaitu kesehatan. Betapa sering kita, bukan orang lain, kita bagian dari mereka. Bagian dari orang-orang yang ketika badannya sehat, mengira bahwa dia akan sehat selamanya. Sehingga menunda amal, sudah terbiasa. Besok masih ada waktu. Dia kira bahwa besok dia akan tetap sehat seperti hari ini. Atau dia menggunakan kesehatannya untuk hal-hal yang tidak produktif, hal yang kurang bermanfaat, atau bahkan a'udzubillah untuk perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengira bahwa masih ada waktu besok untuk bertaubat, untuk beramal soleh. Padahal betapa banyak orang yang di pagi hari sehat walafiat, di siang hari dia tinggal namanya saja. Orang yang di malam hari dia merasa sehat walafiat sehingga dia merasa punya kesempatan untuk berbuat dosa agar esok hari dia bertobat. Namun kenyataannya kesehatan itu tinggal kenangan saja di pagi hari. Pagi hari dia sudah jatuh sakit dan tidak kunjung sehat. Sehingga dia tidak lagi bisa beramal. Karenanya kaum muslim dan muslimah, sudah waktunya kita untuk berintrospeksi diri. Introspeksi diri, menyadari bahwa kesempatan itu belum tentu akan terulang. Hari ini kita punya kesempatan, belum tentu kesempatan itu akan datang lagi di hari esok. Hari ini kita punya waktu luang, belum tentu besok kita punya waktu luang lagi. Hari ini kita sehat, hari ini kita hidup, belum tentu esok kita masih hidup, bisa beramal, berbuat untuk dunia ataupun akhirat kita. Karena itu jangan pernah menunda
selagi Allah Subhanahu wa taala telah membukakan inspirasi dalam diri Anda untuk beramal soleh. Selagi Allah Subhanahu wa taala telah membangkitkan satu hasrat, satu keinginan dalam jiwa Anda untuk beribadah, segerakan. Jangan pernah menunda, jangan pernah menanti, karena belum tentu itu akan menjadi kenyataan. Selagi bisa hari ini, lakukan hari ini. Selagi mampu mengerjakannya sekarang, kerjakan sekarang. Kenapa? Karena Anda akan menundanya untuk sesuatu, untuk waktu yang tidak pasti datang. Dahulu Abdullah bin Umar berpesan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Kalau engkau di pagi hari, jangan pernah menunda hingga sore hari. Segera kerjakan di pagi hari. Selama ada waktu, ada kemampuan di pagi hari, kerjakan di pagi hari. Karena kalaupun Anda masih hidup di sore hari, bisa jadi di sore hari Anda punya kegiatan, punya kemauan, dan bisa jadi hasrat keinginan yang semula tadi pagi ada, di sore hari telah padam. Tidak ada lagi keinginan, hilang hasrat tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan, "Wa idza amsayt fala tantadhir sabah." Kalau engkau di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Segera, karena inspirasi itu bisa jadi tidak terulang. Hidayah. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati Anda untuk berbuat, ada keinginan mengerjakan amal soleh. Belum tentu esok atau sesaat lagi keinginan itu masih tersisa di dalam diri Anda. Bisa jadi nafsu Anda telah datang mengalahkan semuanya. Bisa jadi bisikan setan datang kepada Anda dan menghapuskan semuanya itu. Karena itu segera asah iman Anda dengan memanfaatkan, bergegas, memanfaatkan waktu sesegera mungkin, memanfaatkan inspirasi secepat mungkin. Karena belum tentu itu kembali dan terulang. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW berpesan, "Man hamma bihasanatin falam ya'mala kutibat lahu hasanah kamilah." Siapapun yang punya hasrat, keinginan, ada, kalau bahasa Jawanya, rasan-rasan, sudah tumbuh keinginan itu dalam diri Anda untuk berbuat kebajikan, maka kalaupun dia gagal mengerjakannya, maka itu sudah dicatat Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah amal kebajikan, pahala satu kebajikan yang Anda dapat. Sebaliknya, ketika Anda punya hasrat untuk berbuat dosa, namun tidak dikerjakan, Allah tidak mencatatnya sebagai sebuah dosa. Allah ampuni semua itu. Karena itu, kalaupun Anda punya waktu luang, namun secara kalkulasi hitung-hitungan Anda mungkin merasa tidak mampu, merasa tidak berdaya untuk mengerjakannya, kan ada keterbatasan, maka jangan biarkan waktu itu berlalu hanya dengan penyesalan. Segera Anda rencanakan kembali, mencari alternatif, mencari amalan soleh yang lain yang bisa Anda kerjakan. Keinginan semula yang belum mampu Anda kerjakan itu, bersyukurlah itu telah dicatat sebagai kebajikan. Namun jangan berlarut-larut hingga akhirnya Anda kehabisan waktu, kehabisan kesempatan. Kalau Anda sadar memang faktanya Anda belum mampu karena ada hambatan yang berat untuk Anda lalui, maka segera manfaatkan untuk mencari alternatif amal soleh lain, menggantikan inspirasi yang semula muncul dalam diri Anda. Sehingga dengan demikian jiwa Anda akan terus bergulir dan terus di dalam diri Anda mengalir inspirasi, keinginan-keinginan kebajikan yang itu akan menjadi ladang pahala bagi Anda. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas satu untayan nasihat yang telah diberikan. Masya Allah pemirsa sekalian, satu untayan nasihat yang sangat berguna, bermanfaat bagi kita semuanya, mengingatkan kita bahwa waktu yang kita miliki haruslah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Baik pemirsa, barakallahu fikum, tidak lupa kita sapa para pendengar yang sedang menyimak program live interaktif kali ini melalui relay radio yang tergabung di dalam RTVC, di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta,
Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan juga Radio Mas FM Seragen. Dan pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang Anda semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui line telepon yang telah kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik Ustaz, ada satu pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada dari Saudara Muhammad Panji Suryawiguna di Surabaya. Mohon izin bertanya Ustaz. Saya mempunyai rekening falas dan rupiah di bank lokal yang sama. Untuk tukar menukar antara falas dan rupiah bisa dilakukan pada aplikasi bank tersebut tanpa harus datang ke bank langsung. Untuk proses transaksi biasanya tidak memakan waktu yang lama. Jadi saya memilih mata uang yang diinginkan kemudian ditukar ke rupiah. Setelah diberitahukan kursnya, kemudian saya setuju, lalu saya langsung menerima rupiah dalam bentuk saldo di aplikasi. Bagaimana hukum transaksi tersebut, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa thabakumullah kepada saudara Panji ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Praktek semacam ini secara prinsip itu halal. Karena penukaran falas itu, valuta asing, melalui aplikasi dan kita bertransaksi langsung dengan bank tempat kita membuka rekening, itu sejatinya telah memenuhi kriteria transaksi tunai. Ya, karena ketika kita menggunakan aplikasi, kita menyetujui berapa nominal yang akan kita tukar. Kemudian ketika kita mungkin memencet tombol OK, menyetujui, maka seketika itu pula masuk ke dalam rekening kita sejumlah rupiah yang kita mau atau yang kita tukarkan ya. Dan di sisi lain dari rekening asing, rekening falasnya juga terpotong sejumlah mata uang yang kita miliki, sehingga selama dua-duanya itu milik kita, kemudian kita tukar ya, dua rekening itu milik kita dan kita punya saldonya, kemudian ditukar secara sistem semacam itu, insya Allah itu memenuhi kriteria yadan biyadin atau secara tunai, dan itu insya Allah halal. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas satu jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga ini bisa memberikan pemahaman bagi penanya dan bagi kita semua. Alhamdulillah pemirsa, saat ini telah terhubung dengan kita penelpon pertama ada Pak Ruslan di Banjarmasin. Insya Allah kita sapa. Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Pak Ruslan, Assalamualaikum. Halo, suaranya masih kecil Pak. Baik Pak Ruslan. Kami kurang mendengar Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ruslan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Begini Pak Ustadz, saya ini mau bertanya, memang melincing daripada Halo, baik ya. Pak. Tolong diulang Bapak. Halo Pak Ruslan. Nampaknya terputus. Mungkin ada gangguan sinyal, Ustaz. Baik. Baik. Barakallahu fikum Pak Ruslan di Banjarmasin. Semoga lain waktu kita ada kesempatan kembali. Baik, kembali kita bacakan Ustaz satu pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari Ummu Zahid di Jawa Barat. Ada pertanyaan mengenai trading forex. Ustaz, suami saya seorang trader. Bagaimana hukumnya? Dari penjelasan suami saya, kalau ini bukan gambling atau tebak-tebakan, tapi ada ilmu dan analisanya. Dan transaksinya juga langsung, karena setiap detik pergerakan harga itu langsung berpengaruh ke akun. Bisa bertambah ataupun berkurang, tergantung trader mau profit berapa banyak, mau target sampai di mana,
baru keluar dari market. Bisa hitungan menit, jam, bahkan hari. Tapi yang jelas setiap detik pergerakan harga sudah ada transaksinya, begitu Ustaz. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Forex itu salah satu aplikasi ya, salah satu sistem perdagangan valuta asing. Ya. Sehingga Anda melalui forex bisa menjual rupiah dengan dolar atau sebaliknya dolar dengan rupiah ataupun mata uang yang lain yang tersedia di sistem. Namun demikian, pada trading forex, ketika Anda membeli dolar dan dolar itu masuk ke rekening Anda, masuk ke akun Anda, maka Anda tidak bisa serta-merta mengakses dolar yang Anda dapat tersebut kecuali setelah berlalu 1 atau 2 hari. Ya, kecuali setelah berlalu 1 atau 2 hari sejak transaksi. Sehingga ini menjadi salah satu catatan utama dalam perniagaan falas melalui forex ya. Jual beli perdagangan valuta asing dengan forex, karena ketika Anda telah membeli, walaupun dana itu sudah masuk ke akun Anda, tetapi Anda tidak bisa mencairkannya kecuali setelah berlalu 1 atau 2 hari, dan ini tidak sejalan dengan kriteria yang ditetapkan dalam Islam bahwa perdagangan atau penukaran antara dua alat transaksi itu harus dilakukan secara tunai, sehingga setelah terjadi transaksi masing-masing bisa mengakses dananya. Masing-masing dapat menggunakan mata uang yang dia dapat ya, atau yang dia beli. Ya, wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas satu jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban ini bisa memberikan penjelasan dan pemahaman teruntuk penanya dan juga bagi kita semua insya Allah. Baik pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan salah satu penelpon dari Ummu Yodi di Riau. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Ustaz. Ya. Yang pertama itu Ustaz, terkait dengan materi Baiti Janati yang audio ke-96, itu ketika istri tidak taat kepada suami bagian ke-10. Bagaimana jika penyebab istri nusus karena kepuasan ranjang tidak didapat? Gimana rasanya belum lengkap pembahasan penyebab nusus istri dari berbagai aspek sampai dengan solusinya. Afwan Ustaz. Ya. Ya, terus yang kedua Ustaz, jika ada seseorang berhutang ke bank, misalnya 50 juta, lama cicilan 5 tahun dengan total hutang dan bunga 100 juta. Sudah jalan 4 tahun, pembayaran sudah melebihi banyak dari total pinjaman pokok, dan baru tahu kalau itu riba. Lalu apa yang harus dilakukan dengan sisa hutang atau bunga yang belum dilunasi ke bank? Udah Ustaz, itu aja. Baik. Baik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dan maunahnya kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Untuk yang pertanyaan pertama, ketika seorang istri merasa tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri dalam hal nafkah batin ya, maka secara prinsip kalau memang istri tidak rela, tidak mau memaafkan, tidak mau memaafkan haknya, maka dia boleh meminta cerai. Atau dengan dia mengajukan gugat cerai atau yang disebut dengan khulu'. Namun ketika dia tidak memilih untuk menggugat cerai, maka dia harus tunduk dan patuh. Karena ini pilihan. Dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Kalau memilih bertahan sebagai istri, maka dengan segala kondisi, segala kekurangan, istri harus menjalankan kewajiban. Karena ini adalah pilihan. Tapi ketika istri memilih untuk karena meminta, ingin mendapatkan haknya secara utuh, maka istri boleh, sekali lagi boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan atau mengajukan khulu'.
agar dia bisa berganti suami yang bisa memenuhi kebutuhannya, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin. Ya, adapun sekali lagi kalau dia memilih bertahan, maka dia tidak boleh kemudian karena dendam, karena membalas dia tidak mendapatkan haknya, kemudian dia membalas dengan cara apa? Dengan nusus, dengan tidak tunduk dan patuh kepada suami. Karena ini namanya membalas kesalahan yang bisa jadi itu bukan kesalahan, karena memang itulah kemampuan suami. Sebatas itulah kemampuan suami. Maka ketika ternyata menuntut lebih dan ternyata suami tidak mampu, kemudian dibalas dengan sikap lain yang dengan sengaja, sedangkan suami tidak sengaja, namun karena keterbatasan, maka tentu istri justru malah terjatuh dalam kezaliman ataupun dosa. Sedangkan suami karena dia tidak mampu, ya dia tidak berdosa. Karena Allah tidak akan pernah menyiksa seseorang atas sesuatu yang tidak kuasa untuk dia kerjakan. Karena kalau memang Anda merasa tidak puas, Anda boleh ya mengajukan gugat cerai. Namun tentu sebelum melangkah ke sana, diskusikan baik-baik. Ada keterbukaan, komunikasi yang nyaman dengan suami, mencari solusi dari problem yang didapat. Karena kadang kurangnya komunikasi menjadikan istri tidak mendapatkan kepuasan dalam hubungan rumah tangga. Karena itu komunikasikan dengan baik. Apa yang menjadikan Anda nyaman, apa yang menjadikan Anda merasa puas, sehingga suami bisa memberi apa yang Anda harapkan. Untuk pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan seseorang yang terlanjur mengambil hutang riba. Orang yang terlanjur berhutang, ya, namun belum selesai, dia baru sadar bahwa itu haram, maka dia bisa mengajukan restrukturisasi hutang, bisa mengajukan keberatan ke bank agar bank menganggap lunas atau minimal mengurangi jumlah tagihannya, karena ternyata dia telah melakukan pembayaran lebih dari nominal hutang yang dia dapat. Namun ketika itu tidak bisa, maka hanya ada satu pilihan, yaitu lunasi. Hanya ada satu pilihan, lunasi. Karena kalau tidak Anda lunasi, maka nominal hutang itu akan terus berjalan dan terus berjalan, bunga dan terus berbunga, justru semakin besar. Maka itu saya sarankan Anda datang ke lembaga keuangan tersebut, meminta untuk dipercepat pelunasannya agar ada potongan jumlah tagihannya, ya, sehingga ini dengan demikian Anda tidak lagi harus membayar 100 juta tapi mungkin menjadi 90 juta dengan konsekuensi Anda menyegerakan pelunasan. Ini namanya restrukturisasi utang, ya. Sehingga dengan demikian Anda bisa segera terbebas dari riba. Namun sebelum itu semuanya Anda harus bertobat, menyesal, memohon ampunan kepada Allah SWT dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Dan patut digambarkan di sini untuk semakin meyakinkan penanya ataupun pemirsa yang lain betapa jahatnya rentenir. Dalam kalkulator, sistem kalkulator perbankan, rentenir, ketika Anda melakukan cicilan pertama, kedua, dan seterusnya, pertama kali yang Anda cicil itu bukan pokok piutang, tetapi yang dicicil pertama itu adalah bunga. Sehingga ketika Anda sudah berutang 50 juta dalam tempo waktu misalnya 5 tahun, maka lembaga keuangan sistem mereka akan mengatakan bahwa ini bunganya ada 50 juta, pokoknya 50 juta. Maka yang Anda cicil di depan itu adalah bunganya. Ketika Anda di tengah jalan atau sampai pun di akhir periode hutang piutang, maka yang Anda cicil di akhir periode itu pokoknya. Karena ada aturan bahwa bunga tidak boleh berbunga. Maka diakali oleh para lembaga keuangan bahwa cicilannya itu dibalik. Cicilan yang di awal itu adalah cicilan bunga, sedangkan yang terakhir itu adalah cicilan pokok hutang. Sehingga ketika Anda tidak mampu melunasi cicilan terakhir, maka Anda berarti belum melunasi hutang atau pokok hutang Anda. Akhirnya berbunga lagi dan berbunga lagi. Ini betapa jahatnya lembaga ribawi yang mereka katanya mudah, bunga kecil dan sebagainya. Ternyata itu adalah gimmick saja untuk mengelabui Anda agar Anda menjadi korban mereka.
A'adhanallahu yakum. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga ini bisa memberikan pemahaman dan juga kebermanfaatan bagi kita semuanya. Alhamdulillah pemirsa, kali ini kita telah terhubung kembali dengan penelpon ketiga kita. Ada Ummu Fakri di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Fakri pertanyaannya. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu. Begini ya Ustadz. Insya Allah kita menyewa sebuah WO untuk acara walimah. Ya. Kita udah membayar DP dan juga insya Allah akan membayar separuhnya lagi dan pelunasannya 10 hari menjelang acara walimah. Ya. Dan kita juga menyewa karyawannya untuk melayani saat walimah Ustadz. Ya. Dan apakah sebagai seorang tuan rumah kita boleh menyarankan atau kita harus melayani tamu kita juga ya Ustadz ya, dan kita boleh menyuruh orang itu makan dari yang telah kita apakan tadi, kan akadnya udah selesai ya Ustadz ya. Ya. Kita persilakan dia makan, enggak mungkin juga kita suruh dia bekerja tanpa makan ya Ustadz, atau dia membeli makanan di tempat lain. Ya. Bolehkah kita sebagai seorang tuan rumah mengatakan silakan makan, kalau lapar silakan dimakan. Ya. Seperti itu aja Ustaz. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ummu Fakhri di Riau. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Seorang tuan rumah memang idealnya dan itu merupakan kewajiban secara syariat. Ikramud dhaif. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka buktikan itu keimanan Anda itu dengan cara apa? Dengan memuliakan tamumu. Nah, ketika kita membuat satu hajatan, walimah misalnya, mengundang banyak orang atau mengundang handetolan, karib kerabat dan lain sebagainya, maka kewajiban kita untuk menjamu mereka. Ya, Nabi sampai menyatakan lidhaifi haqqahu wa thalathata ayyam wa jaizatahu. Tamu itu punya hak. Ya. Tamu itu punya hak yang harus Anda tunaikan dan dia punya bonus 3 hari maksimal. Alias kalau Anda sudah menjamu sesuai dengan haknya, maka Anda atau tamu itu masih punya ya ruang untuk tetap menginap di tempat Anda setelah selesai hajatnya selama 3 hari 3 malam. Selebihnya Anda boleh mengatakan kepadanya, maaf kami sudah mungkin ada punya kesibukan lain dan lain sebagainya. Alias memintanya untuk kembali. Nah, kalau Anda sudah menunaikan itu, maka Anda telah menunaikan kewajiban Anda sebagai tuan rumah untuk melayani tamu, memuliakan tamu. Apakah harus kita yang menjamunya? Ya tentu kita yang harus menjamunya dengan menanggung biayanya, menyediakan makanannya, menyediakan tempatnya. Adapun siapa yang menyajikan, siapa yang memasaknya, siapa yang menyuguhkan sebagai pramu sajinya, tidak harus kita langsung. Bisa jadi budak milik kita kalau zaman dahulu ya ada budak, atau keluarga kita atau anak kita. Atau kalau hari ini di konteks karena pernikahannya sudah menggunakan WO ya, wedding organizer, maka Anda ketika memilih WO yang profesional, yang layanannya bagus, maka itu sudah bentuk dari Anda menunaikan kewajiban Anda menghormati tamu. Walaupun tentu tidak etis ketika Anda hanya duduk di tempat saja ya, tentu Anda harus menyambut, Anda ikut mempersilahkan, menunjukkan keramahan kepada para tamu yang datang ya. Karena tentu artinya akan sangat berbeda ketika Anda ikut mempersilahkan, ikut menjumpai mereka, ikut menyambut mereka, sehingga keakraban dalam bercengkrama dengan para tamu itu akan terwujud. Apalagi mereka datang untuk turut mendoakan agar putra-putri Anda menjadi rumah tangga, menjadi pasangan yang harmonis. Ya, adapun Anda mempersilahkan para karyawan WO tersebut untuk ikut makan dari hidangan yang Anda beli, maka itu suatu hal yang baik. Itu tentu suatu hal yang baik ya, sehingga memang tidak pantas, ya, tidak etis ketika kita punya karyawan, apalagi mereka yang memasaknya, walaupun kita membayar, walaupun kita sudah membayar mereka, kemudian membiarkan mereka kelaparan atau membiarkan mereka hanya sekedar
menelan air liur karena rasa ingin ikut mencicipi namun tidak Anda izinkan. Tentu ini merupakan satu etika yang juga harus ditunaikan. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, syukron wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Baik pemirsa, kami mengundang Anda semuanya guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami di dalam dakwah Islam ini melalui Fatwa TV, dan juga Anda bisa menyaksikan di sana sudah tertera rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Barakallahu fikum. Alhamdulillah pemirsa, kali ini kembali terhubung dengan kita semuanya. Ada penelpon keempat kita, ada Pak Wildan di Jember. Assalamualaikum Pak Wildan. Waalaikumsalam. Baik, silakan pertanyaannya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, saya mau tanya ini Ustaz tentang apa itu hasil rumah kontrakan Ustaz ya. Ya. Nah, kawan hari mendapat keterangan bahwa hasil rumah kontrakan itu suatu misal 1 bulan ini dapat gitu Ustaz, itu langsung hasil kontrakan itu dianjurkan untuk dizakatkan Ustaz. Ya. Jadi mohon penjelasannya Ustaz. Baik Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiikum wa tabakumullah kepada Pak Wildan ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kontrakan, kos-kosan atau yang sejenis, atau kita punya armada yang disewakan, itu bukan pertanian yang dizakati ketika panen. Itu adalah mata uang yang kita dapat. Ya, uang sewa itu adalah uang. Ya, yang kita dapat adalah mata uang. Sehingga sebagaimana zaman dahulu, dinar dan dirham itu dizakati setahun sekali. Ketika dinar dirham itu atau uang itu terkumpul mencapai 1 nisab. Dan betul-betul telah terkumpul mengendap selama lebih dari 1 tahun ya. Sudah betul-betul genap 1 tahun, maka barulah dizakati. Sehingga kalau uang sewa itu adalah baik sewa harian, sewa mingguan, bulanan, atau bahkan mungkin sewa tahunan, itu tidak wajib dizakati kecuali setelah memenuhi 2 kriteria. Nominalnya telah mencapai nisab dan telah mengendap di rekening Anda atau mungkin di tabungan Anda selama 1 tahun, barulah wajib Anda zakati. Atau kalau memang Anda mungkin sebelumnya sudah memiliki dana yang mengendap di rekening atau tabungan Anda dan kemudian jatuh tempo haulnya, maka Anda bisa gabungkan untuk Anda zakati sekaligus, ikut bersama dana lain yang telah terlebih dahulu Anda miliki, sehingga haulnya mengikuti haul dana yang sudah terlebih dahulu Anda miliki. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Satu jawaban yang sangat bermanfaat sekali tentunya bagi penanya dan insya Allah bagi kita semua. Karena sebenarnya masih banyak Ustaz ya, saudara-saudara kita yang menganggap bahwasanya penghasilan tiap bulan itu harus segera dizakatkan. Betul, karena memang ada sebagian orang yang menfatwakan zakat profesi, gaji bulanan, upah bulanan, itu dianggap sebagai atau dianalogikan dengan pertanian. Sebagaimana para petani setiap kali dapat hasil panen berzakat, maka upah ataupun gaji setiap kali didapat maka dizakati. Tentu ini analogi yang cacat ya. Kenapa cacat? Karena zakat pertanian itu 1/10 atau 1/20, 5% atau 10%. Sedangkan uang itu, sampai pun yang berfatwa dengan demikian tadi juga fatwanya ternyata zakatnya bukan 5% atau 10%, tapi zakatnya 2,5%. Ya, 1/40. Tentu ini satu analogika yang cacat ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam menggunakan kias. Ya, wallahu ta'ala. Ustaz, jazakumullah khairan atas penjelasan yang telah diberikan, Masya Allah. Dan kembali kita akan bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami, para pemirsa. Kali ini ada pertanyaan dari saudara Dadi Gunawan di Jawa Barat. Ustaz, bagaimana hukumnya menggalang dana sosial lewat sedekah kaleng yang ditaruh di rumah setiap ikhwan? Tiap bulan kaleng tersebut ditarik, kemudian dana yang terkumpul dikelola oleh divisi sosial di bawah payung hukum sebuah yayasan. Dana ini digunakan untuk kegiatan sosial menyantuni kaum duafa, anak yatim, menjenguk orang sakit, dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik,
Barakallahu fiik wa hafizakumullah kepada saudara Dodi ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Praktek donasi semacam ini atau penggalangan donasi seperti ini maka insya Allah tidak masalah ya, karena tentu pemilik rumah atau kantor atau yang lainnya atau tempat usaha sebagaimana yang kita dapat di berbagai minimarket, berbagai toko, di sana terdapat kotak infak, kotak sedekah ya, untuk yayasan anak yatim ataupun untuk lembaga sosial yang akan mengelolanya, menyalurkannya untuk kebutuhan-kebutuhan sosial ya. Dan itu insya Allah tidak masalah karena tentu itu sudah atas izin dari pemilik rumah atau pemilik tempat usaha. Dan itu sukarela, yang pengen bersedekah, berdonasi silakan, yang tidak juga tidak mengapa. Dan ini insya Allah praktek-praktek semacam ini insya Allah halal dan itu bentuk dari ta'awun 'alal birri wat taqwa, asalkan tidak ada komersialisasi terselubung. Alias sebetulnya sebagian orang berdalih dengan donasi, ternyata itu adalah sebagian besarnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu dijadikan sebagai profesi, tentu ini yang terlarang ya. Karena itu berarti masuk dalam kategori meminta-minta yang diharamkan. Adapun ketika Anda menggalang donasi untuk kepentingan para du'afa, ya betul-betul kos yang Anda ambil itu hanya sekedar kos real untuk operasional saja, maka insya Allah itu tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan penjelasan bagi penanya dan bagi kita semua insya Allah. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz kali ini dari hamba Allah di Kepulauan Riau. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana sikap saya sebagai seorang suami yang tidak mau melakukan riba, tetapi istri tetap ingin melakukan riba. Di sini bentuknya KPR rumah Ustaz. Baik. Sementara saya sering sudah memberikan pemahaman bahayanya riba, tapi istri saya seperti tidak menghiraukan bahaya riba yang sudah sering saya jelaskan. Saya mohon solusinya Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Karena yang bertanya adalah kepala rumah tangga, maka Anda berada pada pihak yang memiliki kewenangan dalam memveto, dalam menentukan kebijakan dan keputusan. Karena lelaki seperti kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ra'iyatih. Ar-rajulu ra'in fi ahli baitih, fa huwa mas'ulan an ra'iyatih. Setiap kalian itulah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Lelaki itu pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dia pimpin, yaitu istri dan anak-anaknya. Rasulullah Allah SWT berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki itu adalah qawamun, pembimbing yang bertanggung jawab atas kaum wanita. Dikarenakan Allah memberi kelebihan mereka, kelebihan fisik, kelebihan psikologi, kematangan mental dan lain sebagainya. Dan juga kaum pria, mereka lah yang menafkahi istrinya. Maka karena lelaki itu pemimpin, maka Anda tidak perlu bingung karena keputusan itu betul-betul di tangan Anda katakan tidak. Akan lebih bijak bila Anda ajak istri Anda menabung. Anda ajari istri Anda saving. Atau ajak istri Anda untuk bahu-membahu berwirausaha agar mendapatkan tambahan pendapatan sehingga Anda bisa segera mewujudkan mimpi memiliki rumah sendiri yang layak, rumah yang nyaman dan bisa jadi rumah yang betul-betul bagus. Ya. Sekali lagi Anda pemimpin dalam rumah tangga Anda, maka Anda tidak perlu takut. Anda tidak perlu bimbang, Anda tidak perlu risau. Putuskan sesuai dengan tuntunan agama Allah. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan pada keputusan Anda dan memberikan solusi bagi problematika rumah tangga yang Anda hadapi. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Berkaitan dengan KPR rumah ini Ustaz, saya juga seringkali mendengar bahwasanya
pengalaman mereka yang mengambil KPR rumah ini ternyata kok lebih berat daripada mereka yang ya tiap tahun mengontrak gitu Ustaz. Ya, betul. Ya, Masya Allah. Ada satu athar dari sebagian salaf dulu yang mengatakan idza dakhala hamuddain qalbar rajul dhahaba min aqlihi nisfuhu wa lam yaud. Kalau gundah memikirkan hutang itu setelah menjangkiti seseorang, maka nalar akal sehatnya itu akan hilang separuh dan tidak akan pernah kembali. Itu pengalaman, pengakuan, testimoni dari orang-orang yang sudah pernah merasakan terlilit hutang rentenir, hutang ribawi. Sehingga siangnya menjadikan dia susah keluar rumah, susah makan, malamnya dia jadi susah tidur. Sehingga itu semua merusak kecerdasan dia. Karena itu akan lebih baik bila memang ketika kita punya keinginan untuk memiliki sesuatu, keinginan itu kita kuatkan agar menjadi sebuah tekad, menjadi sebuah visi yang itu akan menjadikan kita memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual untuk mencari solusi, untuk bisa mewujudkan keinginan tersebut dengan apa? Dengan inovasi-inovasi, dengan kreativitas-kreativitas yang itu muncul ketika kita betul-betul memiliki keinginan kuat dalam mewujudkan cita-cita kita itu. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas satu jawaban yang telah diberikan. Semoga kita semuanya bisa terhindar dari segala macam hutang, terutama hutang-hutang riba. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kembali kita akan bacakan pertanyaan berikutnya. Kali ini ada dari saudari Lia Yuliana di Jawa Barat. Assalamualaikum, saudara saya kerja di lembaga pendidikan sebagai staf. Dan direktur sekolah itu suka memberikan hadiah-hadiah untuk para guru, baik makanan ataupun barang yang lainnya. Apakah itu termasuk suap, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada saudari Lia ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau itu diberikan oleh pimpinan Anda, maka itu tidak dikatakan suap. Suap itu diberikan oleh orang yang tidak punya hak, ingin mendapatkan hak, tapi dengan cara-cara yang tidak prosedural. Ketika pimpinan, bisa jadi di lembaga itu ada dana, ada anggaran, ada program untuk reward, untuk apresiasi tim. Atau dana memang dialokasikan untuk apa? Untuk memotivasi. Atau itu mungkin juga masuk dalam dana operasional yang penggunaannya itu dikembalikan kepada kebijaksanaan pemimpin, kepada keputusan pimpinan di lembaga tersebut. Maka insya Allah itu halal dan tidak masalah untuk makanan-makanan itu dinikmati selama itu masih dalam hal yang wajar dan itu tidak pilih kasih, alias semua memenuhi kriteria atau bahkan mungkin semua staf dan karyawan mendapatkan hal yang sama. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman bagi penanya dan insya Allah bagi kita semuanya. Baik, kembali kita undang kepada para pemirsa semuanya dan juga para pendengar yang sedang menyimak acara live interaktif kali ini. Mari kita sama-sama berinteraksi secara langsung melalui line telepon yang sudah kami sediakan di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Baik, kembali kita bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudari Eliza Kurnia Hafidiyati di Jawa Timur. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, admin dan seluruh muslimin diberikan kesehatan dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukum jual beli COD di marketplace, namun pembeli diharuskan membayar sejumlah uang penanganan tertentu yang jumlahnya bervariasi sesuai nominal transaksi. Bila pembeli tidak di tempat saat barang datang atau tidak sedia uang cash, kurir menghubungi dan memberi nomor rekening untuk pembayaran untuk memudahkan transaksi pembayaran COD di kurir. Bagaimana hukumnya yang seperti ini, Ustaz? Baik.
Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau barang yang ditransaksikan secara COD itu adalah barang-barang yang non komoditi riba, itu bukan emas, bukan perhiasan perak, maka insya Allah tidak masalah menggunakan skema COD. Kalaupun itu dianggap yang bertransaksi adalah marketplace-nya, maka insya Allah tidak masalah ya. Sedangkan kurir betul-betul sebagai kurir. Namun kalau yang terjadi secara de facto itu by system ketika ada customer yang membeli barang dengan skema COD, maka dari supplier akan langsung menjualnya kepada perusahaan deliverynya, perusahaan yang bertanggung jawab mengekspedisi ya, mengantarkan barang. Kemudian petugas dari ekspedisi itu akan meminta pembayaran langsung dari pembeli, yang nanti pada gilirannya perusahaan ekspedisi itu yang akan mentransfer dana itu kepada supplier. Maka insya Allah semua itu tidak masalah ya. Kenapa? Karena selama barang yang diperjualbelikan itu bukan berbahan baku emas atau perak, maka transaksinya itu bebas. Transaksinya bebas, dan kalaupun yang bertransaksi itu betul-betul masih sebagai supplier, maka kurir di sini statusnya wakil dari pemilik barang dalam melakukan transaksi, maka itu insya Allah tidak masalah. Kecuali kalau yang dibeli itu adalah emas, perak, maka emas perak mengharuskan dilakukan transaksi secara tunai, sehingga ada interaksi langsung antara penjual dan pembeli, ini uangnya dan ini emas ataupun peraknya. Dan ketika COD kita melakukan transaksi bisa jadi dengan supplier. Ya, ini yang perlu dipastikan bagaimana sistem yang sebetulnya terjadi di balik aplikasi COD ya. Apakah ketika supplier menawarkan mendisplay barang, kemudian ada customer yang COD, transaksinya itu masih antara supplier dengan customer, atau telah terjadi transaksi lain di mana supplier telah menjual barang itu kepada perusahaan ekspedisi dan perusahaan ekspedisi kemudian menjualnya kepada customer. Sehingga ketika ini yang terjadi, maka ini pun juga masih memenuhi kriteria tunai. Karena apa? Karena berarti barang itu telah menjadi milik perusahaan ekspedisi yang kemudian karyawannya atau kurirnya itu datang menemui customer langsung ya, dan melakukan pembayaran serta serah terima barang secara langsung. Walaupun pembayarannya bisa jadi dengan transfer ke rekening tertentu, maka itu pun masih memenuhi kriteria tunai. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan pemirsa, kali ini kembali kita telah terhubung dengan salah satu penelpon. Ada Pak Umar di Jambi. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Umar, silakan pertanyaannya. Iya, terima kasih atas. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, di sini saya ingin menanyakan begini Pak Ustadz. Ya. Bagaimana cara menanggapi ataupun meluruskan anggapan di kalangan masyarakat secara simpel dan mudah dipahami tentang pemahaman bahwasanya kalau kita tidak mengajukan kredit ke bank, maka hidup kita akan menjadi susah, tidak akan kebeli itu dan kebeli ini. Nah, itu bagaimana? Baik. Nah, menyampaikannya kepada mereka ini Ustaz. Baik Pak. Saya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Umar ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ini adalah pola pikir yang terbalik ya. Ketika malam dianggap siang, siang dianggap malam. Orang yang berhutang itu realnya adalah orang yang tidak mampu. Orang yang mampu adalah orang yang membeli dengan secara tunai, cash. Maka ketika kita memilih untuk membeli secara cash, maka itu adalah pilihan bijak. Tapi ketika kita tidak mampu membeli pilihan cash, maka saving itu adalah pilihan bijak. Menabung, merencanakan pengadaan barang, merencanakan kebutuhan kita. Pada tahun sekian saya akan
misalnya pindah rumah, karena pindah kerja, maka saya harus beli rumah di tempat yang lebih dekat dengan tempat pekerjaan, atau pada tahun sekian anak-anak saya sudah besar sehingga tidak lagi bisa menggunakan motor, saya harus beli roda 4 misalnya. Ini namanya perencanaan. Sehingga sejak itulah kita mulai saving, mulai menabung. Sehingga ketika kebutuhan itu betul-betul telah tiba waktunya, kita sudah memiliki dana yang cukup untuk membeli. Dan ada satu pepatah bijak, mudda rijlak ala qaddi mudda rijlak ala qaddi lihafak. Julurkan kakimu sepanjang selimutmu. Semakna dengan pepatah di negeri kita yang mengatakan jangan besar pasak daripada tiang. Keinginan saya pun juga punya keinginan punya istana, punya pesawat pribadi, jet pribadi, punya perusahaan. Kita semua juga punya mimpi seperti itu. Tapi kita harus tahu diri, mampukah kita? Bisakah kita memilikinya? Apakah penghasilan kita cukup untuk mewujudkannya? Ini yang harus kita sadari. Tidak semua yang kita mau itu kemudian menjadi kenyataan. Fahamkan dalam diri kita, tumbuhkan kebiasaan agar kita tidak besar pasak daripada tiang. Ya, kita betul-betul memiliki sesuai dengan apa yang layak dengan pendapatan kita, sehingga betapa banyak contoh di masyarakat kita yang sudah menjadi bukti konkret bahwa berhutang kepada lembaga ribawi itu bukannya menambah kemakmuran, tetapi yang terjadi justru menambah kesengsaraan, menyegerakan kegagalan. Karena apa? Karena Anda tidak mengedukasi keluarga Anda. Keluarga Anda hari ini pengen punya rumah, hari ini Anda KPR. Besok keluarga Anda pengen punya mobil, besok Anda kredit otomotif. Tanpa ada kemauan untuk bercermin. Berapa penghasilan kita, berapa kemampuan kita untuk saving. Apalagi secara de facto ketika membeli secara kredit, nominal harganya berlipat ganda. Kendaraan yang tunainya barunya itu misalnya di harga 450 juta, kalau Anda kredit melalui lembaga ribawi bisa menjadi apa? Menjadi 700. Kalau Anda dengan KPR atau kredit dengan harga yang berlipat ganda merasa mampu, kenapa Anda tidak mampu menabung dengan nominal yang lebih kecil sehingga Anda mendapatkan harga yang tunai dengan harga yang lebih terjangkau, ya tentu lebih ringan. Ini berkaitan dengan pola pikir. Mampu cicilan selama 1 bulan, setiap 1 bulan 4 juta. Kenapa Anda tidak mampu saving setiap bulan hanya 2,5 juta? Sehingga dalam hitungan waktu yang lebih pendek Anda bisa memiliki kendaraan secara tunai. Wallahu ta'ala. Masya Allah, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Insya Allah sudah memberikan penjelasan bagi penanya dan bagi kita semuanya. Insya Allah. Baik Ustaz, kita masih memiliki waktu sekitar 7 sampai 8 menit. Insya Allah ada satu pertanyaan lagi Ustaz yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada hamba Allah di Banten. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Dulu saat pembangunan rumah orang tua, sang tukang pindah. Dulu saat pembangunan rumah orang tua, sang tukang pembangun rumah ini pindah Ustaz, dan belum diselesaikan pembangunannya. Sehingga pekerjaan menjadi terbengkalai, sedangkan bayaran masih ada sekitar 1 jutaan, kurang 1 juta Ustaz untuk membayarnya. Kemudian perjanjiannya adalah upah dibayarkan jika pekerjaan sudah selesai. Nah, apakah saya harus membayarnya Ustadz atau dibayar setengahnya saja karena pekerjaannya belum selesai? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimah, pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Karena sudah ada kesepakatan di awal bahwa upah dibayarkan ketika pekerjaan selesai. Dan ternyata tukang pergi meninggalkan pekerjaannya sebelum pekerjaan selesai. Maka berarti Anda tidak berkewajiban untuk membayar penuh dari upahnya karena memang pekerjaannya belum selesai. Anda hanya wajib membayar sejumlah persentase pekerjaan yang berhasil dia kerjakan. Kalau ternyata dia telah mengerjakan 80% dari pengerjaan rumah, maka bayarlah sebesar itu.
Kalau dijanjikan misalnya nominal upahnya 100 juta, dia hanya menyelesaikan 80%, maka berarti dia hanya berhak mendapatkan upah 80 juta atau 80% dari upah yang Anda janjikan kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Baik Ustaz, terima kasih. Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga ini bisa memberikan penjelasan bagi penanya dan bagi kita semua insya Allah. Baik Ustaz, itu tadi menjadi pertanyaan terakhir di sore hari kita pada hari ini. Alhamdulillah. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas kesediaan antum untuk berada di tengah-tengah kita sore hari ini dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan pemirsa, kita kembali mengajak pemirsa semuanya dan juga para pendengar dimanapun Anda berada guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami di dalam dakwah syiar Islam ini di Fatwa TV melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Baik, barakallahu fikum dan pemirsa semuanya. Jangan lupa saksikan terus program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan juga Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website di www.fatwatv.id dan juga www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat setelah ini akan ada live interaktif kembali yaitu Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala live dari studio Fatwa TV Jakarta. Baik pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa kembali pada program live interaktif yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.